gitu. Sehingga kita sampai dengan saat ini masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan semoga nanti teman-teman di sini mudah dalam mendengarkan penjelasan dari Pak Yova. Nah, udah 300 penuh ini Zoom-nya cuma 300, cuma bisa kita alihkan ke TikTok ya. Jadi mohon maaf nih teman-teman yang lain mungkin yang belum bisa bergabung karena Zoom-nya cuma 300 ya. Tadi sudah saya sampaikan. Oke, baik. Sebelum kita mulai pada kecepatan acara kuliah pakar kesempatan kali ini, alangkah baiknya ya semuanya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Nah, berdoa tak akan pernah selesai. Ya, seperti biasanya mungkin teman-teman di sini udah ada yang pernah ikut kuliah pakar seperti sebelumnya. Ayo, ya bersama Pak Made, ya bersama Pak Mat Zaini, ya. Nanti kita akan membahas ini selanjutnya Pak oleh Pak Yova. Oleh karena itu, ya buat teman-teman yang lagi sibuk diperhatikan dengan baik, didengarkan dengan seksama, ya semoga nanti ilmu yang disampaikan mudah untuk ditangkap kepada teman-teman semuanya. Oke, kepada Pak Yova, waktu dan Zoom disilakan dengan segala hormat. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Gufron. Oke, suara saya terdengar dengan jelas, Mas? Nah, jelas, Pak. Aman. Iya. Jadi saya izin share screen dulu ya. Oke, izin Mas Gufron, apakah sudah terlihat? Masih loading, Pak. Oke. Kita Pak, Nah, sudah nih. Ya, tolong di Zoom ya, Pak. Diperbesar maksudnya. Oke, sudah? Sudah ini ya? Nah, Sudah sudah, muncul, Pak. Mas? Sudah, sudah. Oke. Ini biasanya kalau Zoom ini di bagian atasnya muncul, dia gambarnya ini. Nah, muncul. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Mas wabarakatuh. Gufron, terima kasih atas undangannya sebagai narasumber kegiatan kita pada hari ini. Dan teman-teman mahasiswa juga, kemarin saya dapat info dari Mas Gufron, kita mahasiswa ini kebanyakan dari mahasiswa kesehatan semua, yang mayoritas dari keperawatan, kebidanan, dan farmasi, kalau saya tidak salah. Nah, jadi hari ini kita ingin membahas. Saya mungkin lebih mengarahkan kepada diskusi, ya. Nanti kita sama-sama diskusi. Jadi sifatnya tidak menggurui teman-teman di sini karena mayoritas ini kan adalah calon-calon tenaga kesehatan. Jadi kita butuh tenaga kesehatan yang kritis dalam menghadapi suatu isu yang ada pada saat ini. Karena Indonesia kan 2045 adalah Indonesia emas. Bagaimana mau mencapai strategi Indonesia emas kalau kita sebagai calon tenaga kesehatan saja tidak tahu tuh apa saja yang perlu kita lakukan, terutama di bidang kesehatan untuk penyakit-penyakit degeneratif. Nah, kalau kita berbicara tentang penyakit degeneratif ini, sebenarnya tidak hanya tentang diabetes mellitus, ada juga penyakit hipertensi dan jantung. Nah, kalau penyakit degeneratif itu sendiri sebenarnya adalah penyakit yang diakibatkan karena penurunan fungsi tubuh. Jadi, kalau kita berbicara fungsi tubuh ini kebanyakan adalah lansia biasanya. Nah, lansia ini ya
bukan hanya lansia yang usianya sudah tua saja yang mengalami penyakit diabetes mellitus. Ternyata isu terkini urgensinya itu banyak sekali remaja yang mengalami diabetes mellitus. Gitu. Nah, karena kegiatan kita adalah kegiatan kuliah pakar, jadi saya ini berharap ya ada luaran yang perlu saya ketahui untuk mahasiswa semuanya. Jadi mungkin nanti Mas Gufron izin saya ada pretest dan posttest. Jadi ada pretest sebelum kegiatan nanti sampai di materi kita dan ada posttest. Ya, tidak banyak, hanya 5 menit saja untuk kita tahu nih. Karena kebanyakan mahasiswa kita, baik mahasiswa kesehatan saja itu untuk menghadapi strategi pencegahan diabetes itu banyak tidak tahu, padahal dia kesehatan. Apalagi yang kita masyarakat umum. Nah, oke. Untuk mahasiswa semuanya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tahratul Yofalwan. Saya saat ini home base ataupun sehari-hari sebagai dosen keperawatan khususnya di program studi D3 Keperawatan Universitas Bengkulu. Mungkin di dalam Zoom ini ada teman-teman dari Bengkulu ya, dari Bengkulu khususnya daerah Sumatera tahu kita gitu. Jadi kalau mau kontak-kontakan itu saya sudah memberikan email, memberikan IG. Jadi kalau ada yang ingin didiskusikan mengenai diabetes mellitus itu saya buka diskusi selebar-lebarnya. Walaupun di luar kegiatan kuliah pakar hari ini. Nah, di dalam kegiatan kuliah pakar ini saya memberikan motivasi kepada teman-teman mahasiswa. Ya, motivasinya adalah setiap langkah kecil itu sebenarnya membawa kita untuk mencapai tindakan yang nyata ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa apa namanya saat ini baru belajar di semester 1, baru mengenal tentang misalnya keperawatan dasar. Setidak-tidaknya dengan mempelajari dan mengikuti kegiatan dari MCU ini, kuliah pakar ini, mahasiswa tahu tuh tentang strategi. Jadi baru tahu tentang strateginya aja dulu jadi cukup gitu. Jadi untuk tahap selanjutnya apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, itu yang perlu kita lakukan bersama. Nah, sebelum kegiatan dimulai, mungkin saya izin Mas Gufron untuk memandu teman-teman mahasiswa untuk mengisi pretest terlebih dahulu, supaya saya tahu nih gimana sih gambaran sebelum saya melakukan strategi ini dan setelahnya. Nggak banyak, cukup 5 menit saja. Jadi teman-teman mahasiswa saya minta sebelum kegiatan dimulai mengisi pretest dulu, nanti di akhir baru ada kita post test. Oke, oke, baik Pak. Oke teman-teman silahkan. Ini sudah ditampilkan barcode-nya, diisi formnya untuk di awal sebelum ke acara berikutnya. Karena waktu sama Pak Faisal kalau nggak salah sama Pak seperti ini Pak. Jadi ngebahas terkait skripsi di awal pretest juga kayak gini, nanti di akhir juga. Jadi nanti ketahuan nih. Iya, jadi nanti Ya, saya membaca. Kalau mereka memahami betul, jadi kita jadikan semangat gitu. ya. Oke teman-teman silakan.
Hmm. Sudah ada yang mengisi, teman-teman? Udah ada yang selesai mengisi atau belum? Belum. Oh, belum. Yaudah, silahkan diisi ya. Eh, Baru satu orang ini Mas yang masuk. Ya, baru satu. Oke, Pak. Kita tunggu, Pak. Ini ada 300, harusnya banyak yang ngisi nih. Halo, teman-teman. Silahkan diisi ya. Ya, ditunggu. Yuk, monggo. Ini yang berdua juga nggak apa-apa, Kak Cut Dian. Temennya disuruh isi juga. Yo, yang udah di komen, yang udah di komen. Yang udah ngisi kalinya mungkin bisa dibagikan ulang. Oh, Udah mulai banyak nih Mas, sudah sampai 22. Jadi karena ini pretest, jadi jangan terlalu untuk difokuskan betul teman-teman mahasiswa. Oh, udah berapa menit Mas? sudah. Kita tunggu aja nggak apa-apa, Pak. Oh nggak apa-apa. Kalau biar banyak. Ini ada yang kendala di link sebenarnya, Pak. Ini saya udah bantu kirim ke kolom chat. Iya, kadang kan memang kalau pakai barcode terkendalanya itu biasanya. Ya, barcode-nya ada suka ada iklan, Pak. Iya, Sudah berapa Pak yang masuk, Pak? Mic-nya belum, maaf Pak, mic-nya belum. udah 70-an Mas Gufron. Oke, oke, Eh, Kita mungkin lanjutin aja karena oke nanti Pak. ya, Ya, yang penting di share ininya aja kan tadi sudah ya linknya ya. ya. Nah, Oke, tadi ya judul kita adalah mengenai strategi untuk melakukan pencegahan diabetes itu terutama pada kaum kaum remaja. Jadi kalau kita berbicara kaum remaja ini berarti artinya usia di bawah sekitar 17, di bawah 17 sampai 19 tahun. Itu golongan remaja. Di atas itu berarti artinya adalah sudah dewasa muda. Kita bicara. Pak, tadi Bapak bilang, kenapa sih diabetes itu hanya
Waktu itu ya ibaratnya ya. Waktu itu diabetes disebut adalah penyakit yang terjadi karena usia yang semakin meningkat. Tetapi perubahan zaman mengakibatkan diabetes ini tidak hanya menyerang kaum lansia, ya, 50 tahun ke atas saja, tetapi menyerang juga kaum-kaum remaja. Kenapa? Jadi berdasarkan apa namanya data menunjukkan nih teman-teman mahasiswa, mungkin bisa dilihat. Jadi dulu penyakit ini dianggap penyakit orang-orang dewasa saja, tetapi mengalami peningkatan yang signifikan ini pada populasi remaja. Apa salah satu faktor yang mengakibatkan peningkatan signifikan ini? Yang pertama adalah perubahan gaya hidup. Nah, perubahan gaya hidup ini apa yang terjadi? Kalau orang zaman dulu, kaum boomer ya, gen boomer, gen milenial, itu pada masa-masa remaja, pola hidupnya masih sehat. Maksudnya sehat gimana, Pak? Jadi mereka itu tidak banyak mengonsumsi makanan-makanan yang cepat saji, ya. Junk foodnya sedikit waktu itu. Banyak mereka itu pagi apa? Sarapannya ubi, kentang, ya. Kalau anak-anak sekarang apa yang dikonsumsi? Banyak ciki-ciki, ya. Nah, pola hidup sehat inilah yang mengakibatkan kita kaum remaja ya terutama, ya, konsumsi gula yang cukup banyak itu mengakibatkan apa? Peningkatan glukosa di dalam tubuh. Faktor lainnya apa yang mengakibatkan? Karena kurangnya aktivitas fisik. Anak-anak sekarang itu coba kita lihat ya, pulang sekolah rata-rata nggak ada yang melakukan aktivitas. Kalau kita dulu mungkin Mas Gupron masih merasakan apa namanya main peta umpet dengan kawan, main kelereng. Masih, Pak. Iya, anak sekarang apa? Balik sekolah, pulang dari sekolah, megang gadget semua. Rata-rata megang gadget semua. Nggak ada yang mau tuh melakukan aktivitas. Taunya main gadget, makan, nonton TV, nah, itu aktivitasnya tuh. Jadi, gimana tubuh mau melakukan respon sensitivitas dari glukosa? Kalau kita bicara diabetes mellitus ini kan terjadinya peningkatan glukosa di dalam darah. Akibat apa? Bisa jadi karena ada dua kan, DM itu kalau kita bicara tipe ada dua yang paling sering kita dengar. Ada tipe 1 dan ada tipe 2. Kalau tipe 1 itu kan biasanya terjadi apa namanya produksi insulinnya itu eh, tidak ada atau sedikit. Jadi pankreas ataupun mesinnya itu tidak mampu memproduksi insulin. Di mana fungsi insulin ini sebenarnya sebagai untuk memecah ya energi tadi untuk menjadi energi. Jadi insulin itu memecah glukosa untuk menjadi energi. Kok bisa gitu, Pak? Coba teman-teman mahasiswa kalau misalnya melakukan dulu zaman SMA itu melakukan yang namanya upacara bendera setiap hari Senin. Nggak sarapan tuh, pingsan. Nah, ketika pingsan itu sebenarnya tubuh kekurangan glukosa. Makanya cepat-cepat tuh. Itu sebenarnya orang awam banyak tahu itu. Cepat-cepat waktu pingsan ketika sadar dikasih apa namanya teh. Sebenarnya apa? Sebenarnya bukan tehnya yang mengakibatkan karena teh itu dicampur gula, apa namanya ada glukosanya. Glukosa dimasukkan ke dalam tubuh menjadilah energi, makanya kita bisa kuat lagi. Ya. Apalagi Pak faktor lainnya kalau kita kekurangan glukosa. Tadi kepala terasa pusing. Nah, itu salah satu faktor. Nah, kalau kita berbicara epidemiologi ataupun data, prevalensi prediabetes, ini prediabetes ya, artinya sudah sedikit lagi untuk mencapai diagnosa dari diabetes. Itu pada remaja mencapai 15 hingga 20%. Jadi urgensi inilah yang mengakibatkan perlu adanya implementasi untuk strategi pencegahan sejak dini. Salah satunya adalah apa kita?
sebagai agent of change. Mahasiswa itu kan dikenal sebagai agent of change, gerakan perubahan, ya kan? Gerakan perubahan ini berfungsi untuk apa? Memberikan dampak. Seperti slogan Kemendikti sekarang kan, dikti berdampak. Apa dampak yang kita berikan selaku mahasiswa kesehatan untuk masyarakat mencegah sejak dini terjadinya diabetes mellitus? Pertama, dari diri kita sendiri. Dengan apa? Mengikuti kegiatan kuliah pakar ini. Salah satu kegiatan untuk menambah pengetahuan kita, supaya apa? Kita terus dilakukan edukasi. Walaupun kita tenaga kesehatan, kita perlu dong diingatkan. Walaupun kita sudah tahu, itu penting. Kenapa? Karena manusia punya rasa yang disebut lupa. Nah, lupa inilah yang mengakibatkan kita sering tidak melakukannya. Nah, harapannya setelah implementasi kegiatan kita ini dengan melakukan kuliah pakar, teman-teman mulai merubah polanya, terutama dari teman-teman mahasiswa terlebih dahulu. Nah, kalau kita berbicara, tadi kita berbicara latar belakang nih, kenapa pentingnya urgensi kegiatan kuliah pakar ini. Salah satunya itu. Dan berdasarkan data prevalensi, terutama pada remaja, kita belum berbicara pada pada pasien-pasien lansia. Di sini mungkin teman-teman mahasiswa ada yang saat ini semester akhir menyusun karya ilmiah ataupun skripsi, boleh nih dicari judul-judul yang urgensinya mengenai diabetes pada remaja. Ya, kenapa? Ini masalah isu terbaru nih. Jadi 15 hingga 20% terjadinya pradiabetes pada remaja di Indonesia. Ya, artinya ada 3 kali lipat peningkatan resiko pada remaja. Akibat apa? Salah satunya obesitas. Ya, kita lihat sekarang udah banyak tuh teman-teman. Kalau zaman dulu ya 90-an ke bawah, 99 ke bawah, itu anak-anak kurus kering. Kalau sekarang abad 20, anak-anak itu masih SD, TK rata-rata gemuk semua tuh. Obes kita bilang. Bukan saya berarti body image, maksudnya dalam artian itulah perbedaan. Zaman dulu kekurangan makan, sekarang kelebihan makan. Nah, berarti kita harus berada di posisi di mana? Posisi tengah-tengah saja. Bagaimana? Teman-teman mahasiswa kan sudah bisa tuh menghitung IMT. Ya kan? Indeks massa tubuh kita yang ideal berapa sih? Nah, hal ini dipengaruhi oleh apa? 80% itu faktor gaya hidup yang kurang baik. Salah satunya pola makan dan aktivitas yang kurang. Tadi saya cerita banyak teman-teman kita ini, apalagi mahasiswa, dia keluar dari kos-kosan ataupun tempat tinggalnya itu hanya untuk kuliah. Terus sudah kuliah pulang, jalan-jalan. Paginya makan misalnya geprek. Jadi ingat, konsumsi glukosa kita di dalam satu hari 24 jam itu hanya sebenarnya 30 gram. 25 hingga 30 gram atau setara 6 sampai 7 sendok. Nah, teman-teman misalnya sudah makan makanan atau bukan makan makanan, minum minuman yang yang manis-manis nih. Coba lihat deh di di labelnya itu. Berapa sih glukosanya? Kadang-kadang ada yang 8, ada yang 9. Sekali minum itu habis. Pagi harinya. Siangnya kita masih misalnya minum es teh, minum es jeruk. Tambah lagi tuh glukosanya 8 gram. Sorenya makan lagi. Malamnya, ya apa yang terjadi kalau malam? Malam itu rata-rata jam 11, jam 12 itu keluar semua tuh mahasiswa. Ngapain cari makan? Kok Bapak tahu? Ya saya kan dulu mahasiswa. Ya. Jadi teman-teman harus dirubah tuh polanya. Nah, Pak, Bapak ngomong cuma data saja. Apakah Bapak melakukan penelitian tentang diabetes mellitus pada remaja? Baru tahun 2025 kemarin, di bulan Juli, penelitian saya mengenai
hubungan ya analisis cross-seksional tentang pengetahuan remaja dan perilaku pencegahan diabetes itu di 100 orang remaja ya, usianya SMA ini. Belum saya berbicara SD, SMP, dari SMP maupun SMA sampai kuliah awal. Saya baru berbicara dari SMA saja. Dari orang rata-rata itu memang pengetahuannya rata-rata sudah baik. Secara pengetahuan. Karena kenapa? Faktor teknologi, AI, segala macam sudah meningkatkan pengetahuan. Jadi kalau kita berbicara pengetahuan, itu rata-rata remaja udah tahu nih. Udah bagus. Hampir 91% ya, itu pengetahuannya baik semua. Tapi apa yang mengakibatkan hal ini bisa mengakibatkan tingkat diabetes tetap tinggi? Padahal pengetahuan baik. Ternyata temuan saya adalah karena perilaku pencegahannya yang kurang. Mereka tahu, tapi tidak melakukan. Sama dengan saya, misalnya saya memberikan mata kuliah di keperawatan medikal bedah tentang endokrin. Oh ini loh peningkatan glukosa akibat ini. Iya waktu perkuliahan. Keluar dari itu ilmunya tidak diterapkan. Nah, gimana? Apa yang kita lakukan? Perlu dilakukannya perubahan perilaku. Dengan cara apa? Pola hidup sehat, PHBS. Kenapa? Karena rata-rata, ya kita berbicara data. Jadi saya bukan omon-omon. Jadi datanya 88 orang dari 100 orang ya itu perilakunya kurang ya dari 88 jadi hanya 12 orang itu yang perilakunya cukup. Jadi kalau kita belajar ilmu perilaku itu kan dibagi menjadi kurang, cukup, baik ya, kurang, cukup, baik. Jadi perilaku paling bawah itu kan dari 100 orang 88 rata-rata perilakunya kurang. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Perlu dilakukan edukasi terus-menerus. Edukasi pengawasan. Nah, perilaku ini tidak bisa dirubah. Jadi teman-teman mahasiswa yang sedang melakukan misalnya penelitian tentang perilaku, itu 1 sampai 3 bulan itu adalah fase melakukan perubahan. Minimal 3 bulan baru melakukan perubahan. Nah, itu. Jadi tidak mudah untuk merubah perilaku. Betul. Harus ada dorongan dari orang tuanya. Jadi ini jadi teman-teman mahasiswa yang sedang melakukan penelitian itu perlu dilakukan studi pendahuluan dulu tuh. Jadi perlu dilihat studi pendahuluan itu gunanya untuk apa? Untuk melihat urgensinya apa. Ini penting loh pada remaja. Jangan hanya pada pasien-pasien diabetes. Kenapa? Kalau pada pasien diabetes itu tindakannya sudah tindakan pengobatan. Ya, ada tindakan itu preventif, rehabilitatif. Nah, kita harus lakukan tindakan preventif dulu pada siapa? Pada remaja. Tujuannya apa pada remaja? Untuk supaya tidak terjadinya diabetes di usia 20 hingga 30 awal. Pak, dampaknya apa sih Pak kalau kita berbicara diabetes mellitus? Penelitian saya 2023 itu mengenai hemodialisa. Ada 2 responden saya, dia mengalami cuci darah hemodialisa akibat tingginya glukosa di dalam darah. Saya tanya, apakah ada di keluarga yang mengalami DM? Ternyata tidak. Jadi faktor apa yang mengakibatkan itu? Karena pola hidup sehat. Jadi kalau selama ini kita bilang, Pak, DM kan keturunan. Tidak semua DM itu diakibatkan karena keturunan. Betul, 2 hingga 3 kali berisiko. Tetapi 2 hingga 3 kali berisiko ini kalau dia menjaga, maka tidak terjadi peningkatan glukosa di dalam darahnya.
Jadi pentingnya pengetahuan dalam pencegahan. Tidak hanya pengetahuan saja yang kita tambah, tapi mulai dari sekarang rubah perilaku untuk menjaga diabetes mellitus. Jadi teman-teman mahasiswa yang sekarang usianya mungkin 18, 19 hingga 20-an ya, mulai itu. Lakukan yang pertama adalah pondasi pencegahan. Apa teknik pondasi pencegahan? Kata kunci pertama adalah pengetahuan dulu. Tahu dulu teman-teman mahasiswa bagaimana melakukan tindakan ini, bagaimana melakukan ini. Jadi kalau teman-teman mahasiswa nggak tahu untuk melakukan pencegahannya, percuma. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, tingkatkan pengetahuan. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti edukasi-edukasi. Selanjutnya, mendorong perubahan perilaku. Tadi, tidak hanya pengetahuan saja yang kita tambah, tapi kita mulai merubah. Salah satunya adalah memberdayakan remaja. Mungkin bisa tuh dilakukan penelitian. Pengaruh pemberdayaan remaja terhadap peningkatan perilaku pencegahan diabetes. Dengan cara apa nanti? Jadi teman-teman melakukan peer group ataupun kelompok sebaya. Mereka melakukan edukasi. Tujuannya apa? Pertama, dampaknya secara langsung aja merubah pola makan mereka, mulai mengatur aktivitas fisik. Dan terus motivasi. Jadi motivasi terus teman-temannya. Karena penelitian menunjukkan edukasi sebaya itu sebenarnya lebih efektif. Kenapa? Karena mereka sesama. Jadi cara penyampaiannya mungkin lebih mudah dipahami ketimbang yang tidak sebaya. Terus apa lagi yang harus kita lakukan? Dampak edukasi kesehatan. Nah, harapannya kegiatan ini berdampak kepada mahasiswa terutama. Untuk apa? Selalu membentuk ataupun membantu melakukan edukasi. Mungkin teman-teman mahasiswa yang mungkin sudah praktek keperawatan keluarga, gerontik, ya, itu bisa tuh dilakukan edukasi di masyarakat, perawatan komunitas. Yang bidan juga, ya, melakukan PKK komunitasnya di masyarakat. Ingat loh, DM ini tidak terjadi hanya pada pasien laki-laki perempuan. Maksudnya gini, tidak hanya terjadi pada yang tidak hamil. Kalau kita bicara kebidanan kan posisinya hamil. Ada disebut dengan diabetes gestasional. Ya. Diabetes ini terjadi apa? Saat prosesi hamil. Itu orang-orang kebidanan lebih paham tuh. Jadi DM itu kan sebenarnya banyak tipenya tuh. DM tipe 1, tipe 2 gestasional. Ya. Yang diakibatkan karena apa? Peningkatan glukosa pada saat masa kehamilan. Nah, yang terakhir perlunya pengetahuan kritis. Gimana? Kita tidak hanya untuk berbicara tentang menjaga pola makan, tapi kita harus tahu bagaimana pengaturan nutrisinya, ini ahli-ahli gizi, Pak. Ya, bagaimana mengatur diet seimbangnya, kontrol porsinya, terus melakukan aktivitas. Nanti kita sama-sama diskusikan di sini. Nah, sebelum kita memahami strateginya, kita lihat dulu nih faktor resikonya. Salah satu faktor resikonya saya membagi jadi 4 item di sini. Pada faktor resiko diabetes pada remaja. Pertama adalah genetika ataupun riwayat keluarga. Betul, 2 hingga 3 kali lebih tinggi. Tapi pesan saya tadi tidak hanya yang mengalami riwayat DM saja. Ya, perlu dipahami bersama, tidak hanya pada pasien DM saja. Orang yang tanpa riwayat keluarga bisa mengalami DM. Kenapa? Karena tidak menjaga pola hidup sehat. Yang kedua, mengalami obesitas. IMT-nya lebih dari 25. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah bisa tuh menghitungnya. BB dibagi tinggi badan. Ya, untuk apa? Kalau kita mengalami obesitas, itu terjadinya peningkatan resistensi pada insulin. Ini tipe-tipe ini pada tipe 2 biasanya, resistensi. Jadi insulinnya tuh pankreas masih bisa memproduksi, tapi sel tidak mampu menyerap insulin tadi. Resisten dia, tertahan.
Jadi glukosanya menumpuk di dalam darah. Terjadinya peningkatan glukosa darah, jadilah diabetes mellitus. Nah, terus gaya hidup sedentari. Nah, sedentari ini adalah apa namanya selalu melakukan tindakan yang hanya main gadget saja, itu kegiatan-kegiatan. Nah, kurang melakukan aktivitas fisik. Perlunya meningkatkan. Jadi ketika kita melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari atau melakukan gerakan 5.000 langkah, itu meningkatkan sensitivitas dari insulin. Bagaimana insulin mau bekerja kalau tidak ada kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh, maksudnya energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Glukosa itu kan dipecah oleh insulin untuk menjadi energi. Kalau kita tidak mengeluarkan energi sedikit pun, bagaimana energi ini mau bertambah ataupun dikonsumsi lagi dari glukosa? Nah, itu yang terjadi. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa sudah familiar dengan studi kasus. Jadi saya punya studi kasus. Jadi bagaimana sih strategi untuk prediabetes pada pasien-pasien remaja? Nah, kasus ini mungkin ya bisa dipahami bersama. Ini usia misalnya 16 tahun, IMT-nya 28, lebih dari 25 ya. Riwayat DM pada kedua orang tua. Hasil GDP-nya 110. Ingat gula darah puasa, bukan GDS. Kalau gula darah puasa berarti kan apa namanya di bawah 100 ya. Nah, apa intervensi yang harus kita lakukan? Pertama, modifikasi dulu makan dengan mengurangi 30% asupan karbohidrat sederhana. Minimal melakukan aktivitas fisik 5 kali dalam seminggu. Tadi saya bilang 30 hingga 60 menit dengan melakukan minimal kita aktivitas fisiknya jalan kaki saja. Jadi kalau kita bicara jalan kaki ini sebenarnya efeknya banyak loh. Ketimbang kita melakukan aktivitas yang lain misalnya. Ya, resikonya sedikit dan menghemat budget, dan bisa kita lakukan misalnya keliling komplek aja. Silaturahmi kan sekaligus menyapa tetangga yang lainnya. Nah, jika dibutuhkan konseling melakukan psikologi kalau kita mengalami stres, monitoring rutin setiap 3 bulan sekali. Monitoring ini maksudnya cek gula darah selama 3 bulan sekali. Harapannya setelah 6 bulan pola hidupnya membaik, gula darah puasanya menurun, BB-nya bisa mengalami penurunan. Nah, bagaimana strategi yang harus kita lakukan? Nah, strategi yang perlu kita lakukan, salah satunya tadi, pengaturan karbohidrat, asupan serat, pembatasan gula tambahan, dan pola makan teratur. Kalau kita berbicara, Pak, kalau menjaga DM ini makannya nggak enak, Pak. Nasinya aja nasi merah. Nah, kalau misalnya ini kan secara teoritis memang betul nasi merah. Tapi kita bisa mengatur karbo yang kita butuhkan. Karbo kan tidak hanya pada nasi. Kalaupun mau makan nasi putih boleh. Nanti ada tuh, saya buatkan bagaimana 25% asupan untuk karbonya diganti misalnya. Terus gula tambahan, tadi saya bilang 25 hingga 30 gram dalam sehari untuk konsumsi glukosa atau setara 6 hingga 7 sendok makan. Jadi kurang-kurangi ya, mulai sekarang teman-teman mahasiswa kurang-kurangi minuman manis. Dampaknya banyak loh. Diabetes, lari-larinya nanti cuci darah. Mau nggak tuh cuci darah? Nah, nanti BPJS-nya dipakai untuk cuci darah aja. Banyak loh dampaknya, akibatnya. Kalau udah cuci darah, minimal seminggu 2 kali kita harus cuci darah. Terus atur pola makan. Nah, mulai sekarang atur pola makan. Ini kalau saya ya, pola makannya 3 kali sehari. Tetapi kurang-kurangi makan di atas jam maghrib. Di atas jam maghrib kita anggaplah di atas jam 6 misalnya. Jadi setelah maghrib jangan lagi tuh makan sebisanya tapi ya. Ya kan nggak mungkin kita langsung drop sekarang langsung nggak makan ya. Mungkin misalnya awalnya makan di jam 9 malam atau jam 10, dikurangi diturunkan di jam 8. Kenapa? Sebenarnya efek lapar yang ditimbulkan itu bukan halusinasi, efek lapar yang sebenarnya bisa kita tahan itu, bukan lapar-lapar sekali istilahnya. Bukan misalnya seharian kita belum makan lapar. Nah, itu lapar halusinasi kalau saya bilang itu. Kenapa? Perasaan ingin makan, makan terus. Padahal makan setelah maghrib itu mengakibatkan apa?
Ingat loh, kerja organ tubuh, salah satunya pankreas itu kan 3 sampai 4 jam setelah kita konsumsi makan. Nah, kalau misalnya 3 sampai 4 jam ini kita jam 9 makan, 3 sampai 4 jam berarti 10, 11, 12. Jam 12 kita tidur ternyata. Pankreas masih bekerja, kita sudah tidur. Apa yang terjadi? Kerja pankreas menjadi lebih lebih banyak. Dampaknya apa kalau kerja pankreas sudah lebih banyak? Lama-lama, ya ibaratnya mesin. Motor saja kalau kita paksa ngebut-ngebut terus, jebol mesinnya. Ya, itu juga dengan pankreas ataupun organ yang lainnya. Kalau dipaksa terus untuk kayak gitu pola hidupnya, udah nggak lama tuh. Makanya kejadiannya ini yang terjadi. Mengalami obesitas, peningkatan DM. Nah itu. Jadi mungkin bisa nih setelah ini. Hubungan peningkatan berat badan terhadap kadar glukosa darah. Nah, itu bisa jadikan penelitian tuh. Ada nggak hubungannya antara peningkatan berat badan dengan peningkatan glukosa darah? Nah, ini strategi yang bisa diterapkan pada mahasiswa ya dalam metode piring sehat. Jadi kalau kita bicara DM ini sebenarnya nggak bisa lari dari makan sebenarnya. Bagaimana sih cara kita untuk mengatur pola makan yang baik? Baru nanti kalau makan ini kan bicara kebutuhan fisiologis tuh. Menurut Abraham Maslow nomor urut 1 kan fisiologis. Makan dulu kita. Manusia itu kalau tidak makan apa namanya 3 hari kelaparan, nah bahaya nanti glukosanya turun malah drop dia. Orang misalnya orang DM aja nggak boleh lah itu langsung di drop makannya. Malah yang ada yang terjadi apa hipoglikemi dia nantinya. Nah, ini kalau kita berbicara pola makan dengan 1 piring. Ingat ya 1 piring, jangan 2 piring maksudnya. Sudah ini apa namanya nambuhnya banyak banget kan gitu, nambah-nambah nasinya. Jadi karbonnya itu 1/4 atau 25%. Boleh tuh nasi putih, tapi kalau bisa ada tuh sekarang kan nasi putih yang glukosanya rendah. Nah, 25% kita gak kasih dengan protein. Terserah mau hewani ataupun protein nabati. Sisanya banyakin makan sayur, tinggi serat tadi kan sebelum disampaikan kaya serat supaya apa? Proses metabolisme berjalan lancar. Tapi kebanyakan kita salah. Kebanyakan ya hampir segini ini nasi semua nih biasanya nih. Nih teman-teman mahasiswa ya kan. Hampir 75% ini nasi semua yang dikonsumsi. 25%-nya apa? Bahkan lebih dari 25%, ditambah lagi 50% lagi. Tambah apa? Ayamnya ambil 2. Kalau misalnya ke pesta, dagingnya ngambil 2. Itu dari Indo aja tuh proteinnya. Terus lagi nambah yang lainnya. Nah, apa yang terjadi? Nah, inilah sudah kita makan banyak, aktivitas kita kurang. Jadi tadi berulang lagi saya sampaikan, kalau aktivitas kurang, bagaimana energi bisa keluar? Kalau energi tidak keluar, bagaimana insulin bisa bekerja memecahkan glukosa sebagai energi? Ya, itu. Nah, kalau tadi kita berbicara pola makan, strategi pertama pola makan. Strategi kedua, aktivitas fisik. Pak, saya udah mulai nge-gym nih. Ya bagus dong, alhamdulillah. Berarti sudah ada perubahan. Selain nge-gym, apalagi yang kita lakukan Pak? Misalnya tadi, sederhana saja kita. Minimal sehari jalan kaki. Ya, misalnya nih yang tingkat akhir misalnya kejar-kejaran dari sama dosennya nggak apa-apa sambil lari-lari kecil. Selain kita mengejar untuk masa depan selesai skripsi ataupun KTI-nya dengan cepat, nambah lagi untuk kita meningkatkan program kita, aktivitas fisik terstruktur, sehingga apa? Glukosa kita terpecah. Tuh, minimal berapa? Saya bilang kalau di sini 60. Tapi kalau kita untuk belajar 30 hingga 60. Bisa dengan jogging, sepeda, berenang. Intinya membakar kalori. Di rumah bisa, Pak? Bisa. Apa yang kita lakukan? Lakukan push up seminggu 3 kali. Ya kan? Push up, sit up bisa. Angkat beban ringan. Tapi ya jangan berharap
misalnya sekarang misalnya BB. Jadi betul tuh untuk menjaga, sebenarnya menjaga BB itu dampaknya banyak loh, selain body image ada. Selain untuk body image ataupun tampilan saja. Nah, salah satunya ini menjaga apa namanya pola hidup sehat dan menjaga kadar glukosa darah. Nah, tapi memang glukosa darah ini tidak menjadi perhatian khusus tuh biasanya, cuman melihat kalau sudah diet yang ditinggal apa berat badannya saja. Coba lihat kalau misalnya lagi BB-nya lagi meningkat, coba cek glukosanya berapa. Supaya tahu, oh saya masih normal nih, alhamdulillah, jangan sampai deh mengalami peningkatan. Itu. Itu apa? Tujuannya sebenarnya meningkatkan metabolisme semua itu, ya. Terus apalagi lakukan peregangan, fleksibilitas. Bisa Pak, lakukan dengan yoga, stretching. Untuk apa? Meningkatkan sirkulasi darah juga tuh bagus. Jadi tidak hanya diabetes sekarang pada remaja, hipertensi juga pada remaja banyak. Tadi manifestasi dari penyakit-penyakit silent killer itu tadi apa? Mengakibatkan darah deh lari-larinya. Bahkan ada yang masang ring jantung karena jantungnya udah lemah. Nah, jadi strategi pertama sudah menjaga pola makan tadi. Ingat 25% karbonya. Banyakin sayur 50% dan proteinnya 25%. Itu. Jadi jangan banyakin ininya. Sebenarnya ya, mungkin teman-teman bisa kita diskusikan bersama. Mungkin bisa sambil searching. Karbo itu sebenarnya tidak membuat kenyang loh. Yang membuat kenyang, cepat kenyang itu sebenarnya protein. Makanya kalau kita sudah makan banyak karbo, ada rasa belum kenyang, tambah lagi, tambah lagi. Tapi coba kita makan satu ekor ayam ataupun berapa ekor atau berapa potong ayam, itu udah kenyang tanpa makan nasi. Kenapa? Karena protein itu membuat rasa kenyang lebih cepat ketimbang karbo. Jadi teman-teman sebenarnya bisa tuh diganti dengan protein yang banyak sama serat yang banyak. Karbonya yang dikurangi. Itu apa? Menjaga pola hidup sehat tadi. Yang kedua, setelah itu sudah dijaga pola makannya, lakukan aktivitas fisik lagi. Nah, tadi sudah. Nah, ini yang saya bilang tadi, pola hidup sedentari. Pola hidup sedentari ini ya, ini bukan hayat apa namanya, bukan lagi tabu nih. Semuanya rata-rata anak sekarang gini nih. Dari SD, dari TK bahkan. Pulang sekolah tanyanya sama orang tua apa? Mah, mana iPad-ku? Mana HP-ku? Dah main, main game ataupun nonton YouTube sambil apa? Makan, ngemil, terus dikunyah-kunyah. Terus-terusan seharian. Padahal kita cuma boleh di berapa? 2 jam dalam sehari. Tuh. Nggak apa-apa sih sebenarnya kita main HP karena untuk pekerjaan. Ya nggak apa-apa. Itu karena kan pekerjaan ya. Tapi kebanyakan anak sekarang tuh bukan untuk pekerjaan, cuma untuk hiburan. Kenapa orang tua sekarang tuh sebenarnya, ini saya bisa mengatakan rata-rata mereka itu malas untuk kalau anaknya sudah nangis, dia dikasih apa? HP. Jadi anaknya nangis, kasihnya HP. Ya, nah itu salah satu mungkin di ilmu kebidanan kan itu tidak diharuskan seperti itu. Kami juga itu tidak menganjurkan di keperawatan, terutama keperawatan jiwa. Kenapa? Handphone itu sebenarnya diberikan pada waktu yang tidak, maksudnya waktu dalam arti umur yang tidak cukup, dampaknya banyak. Banyak sekarang anak-anak SD masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena terobsesi dengan game. Karena kalah terus, depresi. Nah itu yang mengakibatkan banyak sekarang itu. Bisa dilihat tuh penelitian-penelitiannya. Nah terus apa lagi yang lakukan? Kalau dulu mungkin teman-teman mahasiswa apa namanya sudah siang hari, dulu bukan mahasiswa maksudnya dulu anak-anak 90-an itu kalau dia sudah pulang sekolah jam 12 biasanya main-main dulu tuh. Main-main dulu, lari-larian biasanya. Nah, itu salah satu peregangan sebenarnya. Makanya anak-anak dulu itu jarang ada yang obes biasanya. Kurus-kurus, hitam-hitam biasanya. Nah, terus apa namanya? Untuk menghindari itu salah satunya. Banyak saya lihat sekarang anak malah kalau orang dulu ya, orang dulu anaknya disuruh diam di rumah, suruh tidur siang. Kalau sekarang kebanyakan disuruh main sama teman-temannya. Supaya apa? Menghindari main gadget. Atau memang mereka disuruh belajar, disuruh dibimbelkan. Jadi tidak ada waktu mereka untuk sibuk main ini. Apa namanya?
melakukan aktivitas yang lain. Nah, terus apalagi yang bisa kita lakukan? Lakukan transportasi aktif. Mungkin bisa melakukan berjalan kaki, bersepeda tadi. Oke, nah ini yang untuk strategi ketiga. Nah, tadi aktivitas fisik sudah tiga tadi sedentari ya, yang sekarang ini yang keempat. Nah, ini salah satunya lakukan screening diabetes. Nah, screening ini minimal ya kita lakukan kalau ada kita alatnya ya sebulan sekali boleh. Ya minimal apa namanya seminimal mungkin lakukan kesehatannya 3 bulan sekali. Untuk apa? Salah satu kita mengetahui indikatornya. Oh, ini udah mengalami peningkatan belum sih glukosa kita? Kenapa? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Yaitu semboyannya gitu kan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Tujuannya apa? Supaya teman-teman mahasiswa bisa mencegah dari screening ya. Makanya sekarang di apotek-apotek itu kan udah banyak cek glukosa. Biayanya murah kok itu. Saya kadang 20.000, 25.000 di apotek. Ya nggak apa-apa, sambil kita beli obat, misalnya cek tuh glukosanya. Oh, apa namanya, eh, glukosanya masih normal. Nah, supaya apa? Lebih baik tadi mencegah kan? Tuh yang keempat. Nah ini interpretasinya dari screening yang kita lakukan mungkin teman-teman sudah tahu semua tuh kan. Normalnya GDP di bawah 100, kalau GDS di bawah 140 atau 150. Nah, kalau yang normalnya kalau pradiabetes mungkin di bawah 200 kan kita pedomannya mungkin di bawah 200. Ya kalau untuk antisipasi boleh dong di bawah 150 boleh. Nah, jadi perlu dilakukan apa namanya pencegahan-pencegahan ini. Ya minimal yang sudah belajar-belajar untuk cek-cek gula darah kan minimal kita untuk ya setidaknya kita memang belum bisa berbakti kepada orang tua. Ya minimal kita ngecek-ngecek orang tua. Alatnya murah kok sekarang. Jadi cek sebulan sekali. Jadi kita bisa ngingatin. Jadi kita bisa mengedukasi. Jadi tukang edukasi itu ya enaknya gitu. Dia mengedukasi orang dan dia juga mengingatkan diri dia sendiri. Makanya dia tuh sebenarnya, makanya saya selalu ini, saya maunya mendiskusikan. Jadi bukan saya apa namanya menggurui, karena kadang-kala belum tentu apa yang saya sampaikan benar juga kan. Nah, nah, ini yang kita lakukan salah satunya kuliah pakar edukasi. Nah, bisa tuh misalnya kalian melakukan pengabdian kepada masyarakat, misalnya kegiatan-kegiatan hima, kegiatan-kegiatan BEM, melakukan edukasi di tingkat sekolah SMP, SMA. Kenapa? Untuk terus kita menyebarkan kebaikan. Jadi kita mengabdikan diri kepada negara, nusa dan bangsa itu kan tidak hanya harus berperang. Salah satunya kita bisa melakukan edukasi di sekolah-sekolah. Untuk apa? Supaya kita jadi mahasiswa yang berdampak, agent perubahan. Terus konseling individu kalau memang diperlukan. Kita perlu motivasi kepada siapa? Misalnya kita punya apa namanya di Vaskes satu kita punya dokter, kita diskusikan. Terus apa? Nah tadi tidak bisa edukasi ini dilakukan sendiri. Perlu keterlibatan orang tuanya saja. Karena ini pada remaja, ya. Pada remaja ini kita perlu peruntungan dari keluarganya juga. Supaya apa? Kalau di keluarganya saja tidak mampu, susah kita, ya. Susah. Kenapa? Keluarga itu kan orang tuanya. Di remaja itu kan orang tua sebagai pemimpinnya. Nah, itu yang mengarahkan anak-anaknya. Tapi kalau orang tuanya kita tidak libatkan, susah. Jadi, edukasinya tidak hanya pada remaja saja, pada orang tuanya penting untuk pada remaja-remaja ini. Jadi, perlu keterlibatan itu. Nah, ini kalau kita mengalami stres. Jadi bisa kita tuh melakukan teknik relaksasi, apa namanya, nafas dalam. Untuk apa? Meningkatkan. Itu sudah banyak saya lihat apa namanya penelitian-penelitian tentang psikososial untuk menurunkan tekanan darah sama kadar glukosa darah. Jadi memang stres itu juga bisa meningkatkan kadar kortisol yang bisa memicu sebenarnya itu resistensi. Kalau kita berbicara memicu berarti kan bukan faktor utama, tapi bisa mengindikasikan. Nah, gitu.
Jadi bagaimana generasi kita mau baik kalau remajanya sudah banyak yang penyakitan. Jadi perlu dilakukan pencegahan itu. Nah, implementasi yang bisa kita lakukan tadi, salah satunya aksi pencegahannya yang nyata. Tuh, penempatan target, terukur penurunan berat badan dalam seminggu berapa, lakukan penjadwalan aktivitas, bentuk support system. Jadi tadi saya apa namanya bilang, apa katakan libatkan keluarga, bisa teman, tenaga kesehatan yang lain. Teman ini kenapa? Tadi pendidikan sebaya namanya. Terus lakukan monitoring minimal sebulan sekali, maksimal 3 bulan sekali. Tujuannya apa? Untuk mengetahui, oh kok selama 1 bulan ini glukosa saya kok meningkat ya, apa yang mengakibatkan, kita refleksi diri tuh, mengingat apa sih yang saya konsumsi seharian ini, sebulan ini, oh wajar saya banyak makan ini, jadi bulan depannya kita menurunkan. Nah, jadi kesimpulannya ataupun pesan yang bisa kita ambil teman-teman mahasiswa, perlu dilakukan pencegahan yang lebih baik. Nah, intervensi gaya hidup. Jadi saya selalu berulang-ulang kepada teman-teman untuk melakukan pola hidup sehat. Apa intervensikan untuk mulai menurunkan resiko, karena kita dampaknya ini bukan sedikit ya, dampak yang diakibatkan oleh diabetes mellitus ini. Kalau dulu kita bilangnya pada atau orang dewasa saja, pada lansia, sekarang pada remaja. Jadi perlu kita tindakan preventif. Nah, salah satu preventifnya tadi lakukan terus edukasi dan perubahan perilaku. Pendekatan holistik. Nah, ini kalau holistik kita berbicara tadi tentang nutrisi, pola hidup sehatnya, aktivitas fisik, manajemen stres. Nah, kita selaku tenaga kesehatan apa sih fungsinya? Baik bidan, perawat, apoteker. Nah, ini sebenarnya posisi kita strategis nih. Kita melakukan edukasi. Kadangkala kalau yang nyampein apa namanya bukan orang kesehatan, katanya kamu nih sok tahu. Nah, walaupun kita masih masuk kesehatan, tapi orang tahu kesehatan, orang menganggap kita tahu. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya nanti untuk apa? Memberikan pengetahuan mendalam mengenai diabetes tadi, terutama pada remaja. Jadi ngapa? Kalau remaja ini kan penyampaiannya memang harus kaum kaum remaja ataupun jadi misalnya di dalam satu sekolah itu ada PMR. Nah, dilakukan edukasi kepada PMR ataupun pelatihan tuh. Selain PMR mungkin mereka ada apa namanya OSIS-nya. Nah, lakukan tuh. Nah, jadi dari pelatihan-pelatihan yang kita lakukan, workshop nggak usah pelatihan, edukasi ataupun workshop yang kita lakukan untuk pencegahan diabetes pada remaja tadi, apa? Tujuannya untuk investasi sebenarnya. Karena Indonesia mau 2045 adalah Indonesia emas, jadi investasinya mulai dari sekarang nih, investasi pada kesehatan. Jadi teman-teman, investasi itu sebenarnya tidak hanya tentang uang. Kesehatan itu adalah apa namanya bukti nyata kita bersyukur. Kenapa? Biaya kesehatan itu mahal. Bayangkan, tidak semua BPJS itu mengcover biaya kesehatan karena mahal. Bayangkan, kalau kita berbicara kalau sudah penyakitnya cuci darah. Sekali cuci darah itu bisa menghabiskan biaya 1 hingga 2 juta. Sekali cuci. Sebulan, seminggu ada 2 kali. Sebulan berarti 2 dikali 4 ada 8. Sekitar 8 hingga 16 juta yang kita butuhkan untuk itu. Lah kita gajinya berapa emangnya? UMR provinsi misalnya. UMR provinsi di Bengkulu misalnya 2,9. Gimana kita mau membiayai kesehatan kita yang tadi sudah kita sakit 8 hingga 16 juta tadi. Nah, itu saya bilang tadi, investasi termahal itu sebenarnya investasi kesehatan. Oh, sekarang Pak, tenang aja Pak, saya masih sehat kok, masih kuat walaupun badan saya gemuk. Oke, ingat konsep penyakit degeneratif mengalami proses penyakit itu akibat penurunan fungsi tubuh, akibat peningkatan usia. Jadi itu tadi kita sama-sama untuk mencegah penyakit kronis. Karena kalau kita bicara diabetes ini bisa sembuh nggak Pak? Ya bisa kalau mau. Sebenarnya nggak bisa sembuh. Kita menjaga polanya saja. Kayak saya misalnya lagi sehat sekarang. Ya kalau kita konsumsi glukosanya banyak sekarang terus-terusan, apakah saya jadi sehat nantinya? Glukosa saya meningkat, jadinya diabetes. Nah, jadi gitu. Jadi jangan sampai penyakit ini kronis.
Ya, mari bersama-sama membangun generasi yang lebih sehat dan produktif. Nah, itu peran kita sebagai tenaga kesehatan dan pendidik. Oke, oke, kita sudah di akhir. Itu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman nanti saya minta untuk mengisi post-test karena saya untuk refleksi saya juga. Sekaligus kita sambil diskusi. Oke, sambil saya diskusi mungkin bisa teman-teman mungkin bisa minta tolong Mas Gufran untuk di-share linknya juga nanti. Sambil kita diskusi saja untuk mengisi post-testnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Gufron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yova sudah memberikan ilmu dan materinya. Ya teman-teman gimana nih 300 orang sebenarnya. Mohon maaf sekali nih teman-teman yang lain yang belum bisa join karena di sini Zoom-nya hanya 300 sudah diinformasikan. Namun tak perlu khawatir teman-teman yang lain bisa tetap join. Em, apa mengikuti kuliah pakar siang hari ini dengan melalui platform TikTok ya di sebelah. Oke teman-teman di sini dari Pak Yova minta tolong nih. Tadi kan udah nih yang waktu awal ngisi form. Nah ini diisi lagi post testnya ya. Teman-teman untuk linknya ada di kolom chat. Silakan teman-teman isi. Ditunggu sembari menunggu atau sembari mengisi. Di sini nanti akan ada di akhir acara sekali nanti akan ada link presensi yang nantinya presensi ini mendapatkan sertifikat buat kalian. Nah, sembari di sini teman-teman mengisi ya, mungkin kita akan ada buka sesi tanya jawab sembari teman-teman di sini mengisi. Dari materi yang tadi sudah disampaikan, dari kalian nih, ya 298 deh ya. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait tadi diabetes? Teman-teman boleh apabila ada yang tadi bingung atau tadi. Nah, di sini. Dari Kak Zahra Safia ya. Selamat siang, izin Pak, Bu, Kak, dan rekan-rekan. Saya Zahra Safia dari Stikes RSPAD Gatot Subroto, Prodi S1 Keperawatan, tingkat 2 izin bertanya umumnya. Hipoglikemia dan sering dialami penderita diabetes. Meskipun dapat terjadi pada pasien tanpa riwayat diabetes juga, apakah hipoglikemia bisa menjadi awal dari diabetes, Pak? Dan bagaimana hubungan bisa terjadinya hipoglikemia pada penderita diabetes? Serta apa yang membedakan kondisi hipoglikemia pada pasien diabetes dengan tidak diabetes? Izin terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Mohon dijawab Pak. Di kolom chat Pak. Ini mau langsung dijawab apa gimana, Mas? Oh ada lagi. Oh ya, Satu-satu aja dulu Pak. Ya, boleh Pak dari Kak Zahra. oke. Zahra dari RSPAD. Gatot Subroto. Nah, biar enak ini tadi linknya sudah di-share ya, Mas ya. Udah, iya. Oke, oke, teman-teman Mbak ini. Pertanyaannya tadi, nah, saya baca dulu. Soalnya cukup panjang nih tadi. Hmm. Dari S1 ya, tingkat 2 semester sekarang ganjil tetap kami genap, berarti semester 4 ya. Izin bertanya Pak, hipoglikemia akan sering dialami penderita diabetes meskipun dapat terjadi pada pasien tanpa riwayat diabetes juga. Ya, betul. Apakah hipoglikemia bisa terjadi awal dari diabetes dan bagaimana hubungan bisa terjadinya hipoglikemia pada penderita diabetes? Serta apa yang membedakan kondisi hipoglikemia pada pasien diabetes dengan tidak diabetes? Oke. Sebelumnya siapa namanya tadi? Aulia, Aulia tadi ya. Zahra apa? Zahra. Zahra sudah pernah ketemu pasien diabetes belum? Zahra, Kak Zahra. Hmm. Zahra, sebelumnya sudah pernah ketemu pasien diabetes belum?
Karena nanti, kan ini pertanyaannya adalah kok bisa hipoglikemia ini terjadi pada pasien diabetes. Padahal secara arti diabetes itu adalah peningkatan glukosa darah atau hiperglikemia. Sedangkan hipoglikemia adalah penurunan glukosa di dalam darah. Ya kan? Kok bisa, Pak? Nah, ini biasanya salah satu bentuk apa namanya resistensi terhadap insulin. Jadi makanya saya tanya, Zahra udah pernah ketemu pasien DM belum? Nah, pada pasien DM biasanya itu diberikan injeksi nevorapid ataupun lavemir untuk penurunan glukosa. Atau oralnya biasanya ya merek dagangnya metformin. Ya kan? Nah, itu tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya adalah meningkatkan insulin supaya insulin bisa bekerja. Sekarang, kalau insulinnya terlalu banyak, apa yang terjadi? Tidak ada glukosa yang bisa dipecah. Nah, tadi makanya kalau pada pasien yang sudah diberikan obat tadi yang saya bilang, ya mungkin orang-orang farmasi tahu ya obat-obat untuk glukosa, tanpa pengecekan glukosa darah, hipoglikemia lah yang terjadi. Ya, karena apa? Makanya tadi kalau kita sudah minum obat rutin tanpa pengecekan glukosa darah, udah minum, yang penting minum, minum tiap hari minum. Drop ternyata pas pengecekan glukosa drop, GDS-nya drop di bawah 100. Misalnya di bawah 60 misalnya. Pernah terjadi? Pernah. Karena tadi tidak melakukan screening ataupun deteksi terhadap glukosanya. Terus tadi kan disebutkan apa namanya bisa nggak terjadi hipoglikemia menjadi awal dari diabetes? Kalau bicara bisa atau tidak bisa, sebenarnya semuanya bisa. Jadi dalam bentuknya disebut dengan hipoglikemia apa namanya reaktif. Jadi itu biasanya kondisi resistensi insulin. Nah, kondisi ini sering terjadi akibat sinyal ataupun apa bukan sinyal, kita berbicara pengaturan insulin yang terganggu. Tuh. Jadi bisa dicurigai juga, kok bisa dia mengalami hipoglikemia? Kok bisa, Pak? Karena pola hidupnya. Contoh saya, pas cek, waduh, kok 60 di bawah misalnya 100 ini glukosa saya, misal. Drop nih saya, glukosanya rendah. Banyak-banyak deh saya makan glukosa misalnya. Tanpa pengecekan lagi, yang penting meningkat. Nah, pola hidup terus karena kita dalam pikiran kita, wah aku nih saya nih tidak bisa ini nih, soalnya hipoglikemi, harus makan banyak gula, misalnya glukosa banyak. Nah, jadi pola hidupnya tadi, makan deh banyak-banyak tanpa deteksi. Tanda awalnya apa yang terjadi? Lama-lama yang terjadi apa? Dah, yang terjadi apa? Kalau sudah lama-lama meningkat deh glukosa darahnya. Akibat apa? Sebenarnya pola hidupnya tadi. Tuh. Jadi kalau kita berbicara hubungan ada antara hipoglikemia. Jadi terus dimakan. Nah, terus kalau kita berbicara perbedaan, sebenarnya kalau bicara perbedaan hipoglikemia pada pasien diabetes sama non diabetes itu sebenarnya dari faktor penyebabnya dulu deh. Kalau pada diabetes itu hipoglikemianya terjadi akibat dari efek samping dari pemberian insulin. Itu yang sering terjadi, yang terlalu berlebihan. Tapi kalau misalnya apa namanya hipoglikemia non diabetes terjadi apa biasanya? Ya tadi apa namanya bisa dikarenakan kekurangan glukosa. Contoh kita tidak mengkonsumsi kurang makan nih dalam sehari, cuma makannya cuma sekali misalnya. Tuh.
Jadi kalau misalnya dampaknya itu tadi apa perbedaannya yang saya rasa secara signifikan. Jadi kalau kita berbicara tuh apa namanya perlu kita curigai juga pas hipoglikemia tadi kan bisa dia pada keluarga maupun tidak pada keluarga. Nah, terus secara kejadian yang sering ditemui, nah kalau hipoglikemia pada diabetes mellitus itu biasanya sering terjadinya. Ketika pemberian insulin yang berlebihan pasti dia hipoglikemia. Kebanyakan seperti itu. Apa yang terjadi kalau penurunan hipoglikemia? Kesadaran mendadak menurun. Penurunan kesadaran nanti. Nah, kalau yang pada non diabetes hipoglikemia biasanya jarang terjadi. Nah, mungkin aktivitas-aktivitas fisik yang berlebihan tuh. Hanya misalnya banyak dalam seharian itu melakukan aktivitas fisik misalnya kerja bakti dari pagi sampai sore misal tanpa apa namanya pengurangan istirahat misalnya. Tuh, kerja rodi lah istilahnya misal. Nah, itu pingsan dia. Nah, itu salah satu tanda bahwasanya dia mengalami hipoglikemia. Kalau kita punya alatnya dia apa namanya perlu kita lakukan pemeriksaan GDS-nya. Mungkin gitu Mas Gufran. Oke, baik Pak. Terima kasih Kak. Kak Zahra gimana ya semoga bisa dipahami ya terkait tadi yang sudah dibertanya. Ternyata di sini pertanyaan banyak sekali ya Pak ya. Namun nggak kerasa karena juga waktu ya waktu karena harusnya cuma 60 menit. Cuma tadi ditambah apa yang tadi Bapak kirim Google Form nggak apa-apa. Oke, mungkin itu aja paling ya Pak ya. Nggak kerasa juga sudah 60 menit lebih. Teman-teman mohon maaf sekali. Di sini ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan. Gimana nih ya Pak ya? Waktu juga sudah tidak memungkinkan karena sesuai dengan timeline harusnya ya. Jadi teman-teman terima kasih banyak. Mohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaannya di keep dulu ya mungkin bisa ditanyakan nanti. Satu lagi Kak. Wah, ada yang nego lagi Pak. Gimana nih Pak? Ya udah deh, pertanyaan terakhir aja deh, Pak. Ya, Bapak pilih aja deh Pak ya. Ya, Bapak pilih di kolom chat Pak. Dari sekian banyak. Siapa Terakhir yang ya. satu lagi itu siapa? Yang Aisyah. Ini kan ada banyak Pak pertanyaan. Mungkin Hmm. silakan Pak dipilih aja nih Pak. Ada Kak Aisyah sih di atas. Terakhir ya teman-teman ya. Aisyah Nur Fadilah dari Universitas Islam Sultan Hasanuddin. Pak, jika sebagai tenaga kesehatan kita menemukan seorang dengan kadar glukosa darah yang sudah meningkat, apa langkah yang sebaiknya kita lakukan? Apakah fokus kita tetap pada evaluasi atau tidak? Oke, ingat dulu glukosanya ini GDS, GDP atau gimana? Kalau misalnya barusan dia makan 15 menit ataupun 5 menit langsung cek glukosa, ya pasti naik. Karena pankreas belum bekerja. Kerja pankreas kan 3 sampai 4 jam kan. Jadi diukurnya GDS-nya kalau seyogyanya sebenarnya kalau saya sih biasanya ya minimal 1 sampai 2 jam lah dicek. Pak, glukosanya langsung tinggi nih. Apakah langsung kita harus lakukan apa namanya beli obat metformin untuk penurunan glukosa darahnya? Jangan dulu, karena nanti mengakibatkan ketergantungan. Kita atur dulu polanya dulu. Kalau seandainya masih, karena kalau untuk gejala awal kan dia belum sangat signifikan biasanya. Deteksi pertama kan. Lakukan dulu apa namanya edukasi-edukasi dulu. Selanjutnya sudah dilakukan edukasi apa bukan edukasi, pengaturan strategi tadi. Kalau sudah diatur strategi masih juga, nah saya menganjurkan untuk ranahnya itu kan untuk memberikan apa namanya obat itu kan ranahnya sebenarnya di dokter. Jadi saya menganjurkan untuk konsultasi. Jadi konsultasi itu kan, nah itulah yang membedakan konsultasi kita orang kesehatan dengan misalnya awam misalnya. Ya kita sudah jelaskan, dokter ini keluarga saya mengalami peningkatan glukosa darah. Jadi saya sudah melakukan strategi mulai dari menjaga pola makan ini. Ternyata setelah dijaga strategi sudah saya anjurkan ini masih dok dalam 1 bulan ini masih glukosanya masih tinggi. Saya curiga dia mengalami diabetes. Nah baru tuh apa namanya kalau 1 bulan sih misalnya 15 hari dari tindakan 1 minggu atau 2 minggu. Nah itu baru dilakukan kalau memang ini baru biasanya nanti sebenarnya kita tahu bisa langsung memberikan metformin ataupun
insulin yang lain dengan merek dagang yang lain. Cuman kan seyogyanya ingat independensi dari keilmuan masing-masing ilmu. Jadi baik ini tuh. Tapi ada juga sih misalnya kita di daerah pedalaman nggak bisa tuh apa namanya kita cek. Jadi kalau orang dengan glukosa peningkatan glukosa itu biasanya ciri-cirinya tuh salah satunya itu ketika luka kan dia mengalami apa namanya kondisi luka yang eh, lambat untuk perlambatan penyembuhan luka biasanya. Jadi kita tanya dulu itu. Jadi misalnya Pak kemarin glukosanya ini tinggi ya, kemarin pernah nggak luka terus lama sembuhnya? Nah, biasanya dia cerita tuh lama biasanya. Nah itu salah satu indikator oh bisa dicurigai ini. Mungkin bisa langsung ini kan. Tuh. Tapi saya menganjurkan karena itu ranah kedokteran, jadi kita konsultasikan apakah perlu dilakukan pemberian obat secara farmakologi atau cukup dengan non farmakologi dengan teknik-teknik yang tadi strateginya. Gitu. Itu Mas Gufron. Oke, baik Bapak, terima kasih. Teman-teman di sini mohon maaf ya pertanyaannya udah cukup sampai dengan di sini. Ya, nanti materinya dikirim kok melalui grup MCUF, nanti rekamannya juga nanti dikirim